Salam sehat kawan semua. Ingat, tetap jaga imun selama menjalankan aktivitas kita. Kali ini saya ingin menyampaikan sekilas informasi sekaligus review yang mengacu pada pertanyaan beberapa kawan terkait apa yang sebaiknya perlu kita ketahui mengenai sistem manajemen pengamanan informasi. Namun sebelum itu, coba kita lihat cuplikan beberapa saat lagi. Pastinya semua sudah mengetahui atau malah mungkin mengalaminya. Ya, benar. Ini sebuah contoh yang memang terjadi, yakni laporan kepada pihak kepolisian terkait tindak kejahatan pencurian data dan penipuan. Kita pasti update dengan fenomena situasi masa pandemi COVID-19 kali ini. Sektor digital semakin besar pengaruh dan manfaatnya, seiring pembatasan atau pengendalian ketat terkait ruang gerak fisik sejak regulasi dan protokol kesehatan COVID-19 berlaku. Dan sejak banyaknya sektor usaha yang mengalami kolaps atau kebangkrutan, diikuti banyaknya pengangguran ahli dadakan yang bermunculan. Disadari atau tidak, ternyata saat ini semakin banyak oknum-oknum melek digital dan kreatif digital yang ikut meramaikan situasi ini. Dalam konteks positif dan negatif, tentunya konteks negatif yang perlu kita jadikan perhatian utama kali ini, yakni banyaknya oknum melek digital yang berkreasi memanfaatkan keahlian mereka dan kreativitasnya untuk mencuri data perusahaan. Dari penelitian Kaspersky yang menyebutkan bahwa penyebab lainnya ada di perusahaan, yaitu ada kecerobohan menyimpan data pribadi karyawan. Seperti misalnya ada keterangan pribadi, ada rincian pembayaran, gaji, bonus, tunjangan, dan lainnya, juga termasuk kode otorisasi di tempat-tempat yang sulit dikendalikan. Seperti misalnya di cloud, di folder bersama, atau pada saat transfer file. Ini merupakan tempat-tempat atau saat-saat yang rawan data itu bisa diambil atau diretas. Nah, penyebab lainnya ada juga oknum dalam perusahaan yang memang sengaja mengumpulkan data dan menjualnya, seperti misalnya oknum di perbankan, bahkan di tempat karaoke karena ada data kita di sana. Oknum pengiriman barang di perusahaan pengiriman barang, e-commerce, bahkan operator telepon. Termasuk hati-hati kupon-kupon bekas undian di mana terdapat data pribadi Anda itu juga bisa diperjualbelikan. Data pengguna Tokopedia yang awalnya berjumlah 15 juta bermula dari tweet akun @underthebridge milik perusahaan keamanan siber Israel di Twitter pada 2 April lalu. Disebutkan bahwa data dijual seharga 74 juta rupiah ke pasar gelap yang dibocorkan berupa nama, email, tanggal lahir, dan password. Pada kejahatan phishing atau pengelabuan website dengan nama, alamat, dan tampilan yang dibuat semirip mungkin dengan milik perusahaan asli. Teknik kejahatan phishing dipakai untuk mencuri data konsumen. Alih-alih Anda dapat barang murah, rekening Anda malah bisa dibobol maling. Selain merugikan konsumen, kejahatan phishing juga dipastikan membuat reputasi perusahaan yang asli tercoreng. Tidak hanya itu, secara merek dagang, kredibilitas perusahaan asli bisa diragukan oleh konsumen yang buntutnya menekan penjualan. Ini adalah sebuah kegiatan crime, ya, suatu kegiatan kriminal. Oleh karena itu, maka perusahaan tentu harus berhati-hati. Karena sekarang ini teknologi sangat memungkinkan bagi orang untuk melakukannya. Tetapi perusahaan juga bisa mencegahnya karena ada resiko-resikonya. Resiko yang pertama adalah ini bisa jadi pemberitaan negatif. Diberitakan negatif karena perusahaan tidak peduli dengan data privacy. Ya. Kemudian diberitakan bahwa perusahaan tidak mempunyai sistem yang memadai, berbahaya sehingga membuat yang lain juga terancam. Kemudian yang ketiga adalah nanti harus terlibat peristiwa hukum. Karena peristiwa hukum nanti ada masalah reputasi. Di zaman pandemi, kemutahiran teknologi adu balap pamer kecanggihan. Teknologi menjadi pisau mata dua, sebagai sumber pendapatan atau justru awal petaka. Kawan, luar biasa bukan? Oh iya, pasca ditanya terkait sistem pengamanan informasi tadi, saya beberapa kali melakukan exploring terkait apa yang perlu saya jawab mengenai sistem manajemen pengamanan informasi. Sebagaimana yang ditanyakan beberapa kawan tadi. Berikut tanggapan saya bahwa informasi seputar sistem manajemen pengamanan informasi atau SMPI atau Information Security Management System yang detail dan valid
Idealnya bisa kita dapatkan melalui training atau pelatihan dari Badan Sertifikasi ISO, khususnya yang memiliki keunggulan atau spesialisasi pada ISO 27001. Kawan, dan inilah referensi saya terkait badan sertifikasi dimaksud. Semoga sekilas informasi saya kali ini bermanfaat signifikan untuk kita semua. Dan sampai berjumpa di kabar-kabar selanjutnya. Profesional yang ingin dapat training yang keren, untuk dapat pemahaman yang bukan hanya lulus ujian tapi ngerti, CDQ is menurut gue one of the best lah. Pertama sih dari jadwalnya fleksibel dan cepat, jadi kayak pas Desember kita dari beberapa member tim kita ada yang punya urusan, jadi kita mau jadwalnya tanggal tertentu langsung bisa sih, dan dia cukup fleksibel. Terus ya dalam prosesnya sangat membantu sih. Dari audit tahap 1 kita dapat insight apa yang dibutuhin, di audit tahap 2 juga ya semuanya lulus dengan baik, dan ya kita belajar banyak lah dari proses audit.